Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tadi hadis Jabir dan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhum tentang kemakrufan dan sedekah. Semakna dengan itu pula hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an di Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala kulli muslim shadaqah, atas setiap muslim berkewajiban untuk bersedekah. Qalu fa illam yajid, para sahabat pun bertanya, bagaimana kalau dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dia sedekahkan? Qala fa ya'malu biyadai fa yanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Rasul jawab, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya, hasilnya untuk manfaat dirinya dan bisa dia sedekahkan. Qalu fa illam yastati' aw lam yaf'al. Kembali mereka bertanya, kalaupun itu tidak dia lakukan atau dia tidak bisa lakukan. Qala fa yu'inu dal hajatil malhuf. Rasul jawab, hendaknya dia membantu orang yang punya hajat mendesak. Qalu fa illam yaf'al. Kembali mereka bertanya, kalaupun itu tidak mereka lakukan, membantu. Qala fa ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf. Hendaknya dia memerintah kepada yang baik atau kepada yang ma'ruf. Qalu fa illam yaf'al. Kembali mereka tanya, bagaimana kalau itu pun tidak dia lakukan? Qala fayumsiku anis syarr fa innahu lahu shadaqah. Hendaknya Rasul jawab, dia menahan diri dari yang jelek, tidak melakukan kejelekan, itu sudah sedekah baginya. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita luasnya atau banyaknya pintu sedekah yang ma'ruf. Seperti kata Imam Ibnu Battal, bahwa segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim atau dia ucapkan dari kebaikan bisa menjadi sedekah atau kema'rufan baginya. Seperti dalam hadits Abu Musa barusan, Rasul jelaskan kepada mereka luasnya makna sedekah dan banyaknya pintu sedekah itu yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Tidak ada udzur baginya untuk tidak bersedekah. Paling kecilnya, paling minimnya, dia tidak berbuat jelek, tidak mendolimi dirinya, tidak mendolimi orang lain. Itu sudah sedekah dan tidak butuh modal, tidak butuh kulfah, tidak ada beban atau tenaga yang harus dia lakukan, tidak butuh harta, cukup dia tidak melakukan kejahatan atau kejelekan, itu sudah teranggap sedekah baginya. Sedekah ini tentunya dari makarimul akhlak, dari akhlak yang mulia,
dan dia bukti kejujuran atau keimanan orangnya, sebagaimana Rasulullah sebutkan, was-shadaqatu burhan, sedekah itu burhan, bukti hujjah kalau dia benar-benar beriman, bukti kalau dia mukmin, membuktikan imannya, dia mau mengeluarkan sedekahnya, baik dengan hartanya atau tenaganya, bersedekah. Atau seperti para ulama sebutkan, dia disebut sedekah dari sidq, dari kejujuran, kebenaran, karena memang menunjukkan kebenaran iman seseorang. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Allah, siapa yang mau melakukan? Dia yang peras keringat, banting tulang, capek cari nafkah, dia berikan pada orang lain, atau tenaganya dia kuras demi maslahat dan kebaikan orang lain. Kalau bukan dorongan iman, tidak akan orang melakukannya. Sedekah ini terutama kita diperintah atau diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meremehkan bentuk kebaikan atau kemakrufan sekecil apapun. Seperti hadis Abu Dzar yang beliau sebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu remehkan kemakrufan itu sedikit pun. Semua itu iman, dan tidak ada iman yang boleh diremehkan, tidak boleh ada yang disepelekan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun kamu hanya bisa menemui atau bertatap muka dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, membuat dia senang, wajah yang manis, yang baik, itu sudah sedekah. Kamu berbuat baik kepadanya. Kemakrufan sekecil apapun di mata kita, kita tidak tahu, bisa jadi itu yang besar manfaatnya. Jika ikhlas karena Allah, kita akan dapati faidah itu di hari tiap-tiap jiwa sangat membutuhkan catatan kebaikan untuk menyelamatkan dia dari adab, catatan kebaikan untuk dia masuk ke dalam jannah. Di Baihaqi disebutkan athar mauquf dan disahihkan oleh Syekh Nasir dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, kisah seorang rahib dari Bani Israil yang 60 tahun beribadah kepada Allah, taat, ibadah, amal saleh, sampai di akhir hayatnya datang seorang wanita di somahnya, tempat ibadahnya.
6 hari dia bermalam di situ, dan terjadi apa yang terjadi antara rahib dengan perempuan ini, maksiat, zina atau semisal itu. Kata Ibn Mas'ud, maka di yaumul akhir, saat penimbangan amalan hisab, didapati 6 hari dia melakukan maksiat itu lebih berat timbangannya daripada 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Enam hari maksiatnya mengalahkan 60 tahun dia melakukan amal soleh. Sekarang dia butuh penyelamat, amalan yang bisa menyelamatkan dia. Dan didapati setelah kejadian itu, dia lari menjauh sampai dia masuk suatu masjid. Disebutkan sekian hari dia tidak makan. Dikasihlah dia sepotong kue oleh orang, roti. Belum dia makan, dia dapati 2 orang miskin di kanan kirinya minta, sama juga kelaparan seperti dia. Maka dia belah 2 itu roti, separuh dia berikan yang di sebelah kanannya, separuh dia berikan di sebelah kirinya. Sedekah adalah sepotong roti. Dan di timbangan di akhirat, ternyata sepotong roti itu sedekah dia mengalahkan 6 hari dia bermaksiat. Masuklah dia ke dalam surga karena sepotong roti menyelamatkan dia. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan ada yang disepelekan kema'rufan, sekecil apapun di mata manusia. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita di hari kita butuh catatan kebaikan di akhirat, untuk selamat dari neraka, untuk selamat dari murka Allah. Ternyata yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele, itu yang menyelamatkan kita. Sekecil apapun, tidak boleh ada kema'rufan yang boleh disepelekan. Melihat, apalagi mengingat kondisi seseorang yang mungkin sulit, pas-pasan, untuk dia dan keluarganya saja kurang atau pas-pasan. Dia mesti menyisihkan sedikit dari hartanya untuk dia sedekahkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan yang lain. Juhdul muqil, sedekah yang paling afdal. Dia kekurangan tapi tetap berupaya, berusaha untuk berbuat, untuk bersedekah. Padahal dia sendiri kekurangan. Ya, masing-masing dari kita ada yang berkecukupan, ada yang pas-pasan, ada yang bahkan kurang dari target atau standar hidupnya. Penghasilan dia cukup untuk makan sehari semalam, atau bahkan kurang sebagian. Tapi kesungguh-sungguhannya untuk bersedekah, walaupun kecil dan sedikit, 10.000 atau lebih dari itu, dia sisihkan untuk kepentingan saudara-saudaranya.
besar manfaatnya. Bisa jadi itu yang akan menolong kamu di akhirat kelak. Justru di saat kamu dalam keadaan butuh dengan uang itu. Terkait dengan ini, seperti yang kita tahu, kita tinggal menunggu hari daurah nasional, kurang lebihnya 3 pekan atau mungkin kurang dari itu. Dan tentunya ini amanat dan tugas besar, tugas berat yang harus dipikul oleh semua pihak. Tidak bisa kita percayakan atau kita pasrahkan kepada sebagian kemudian kita lepas tangan begitu saja. Mayam bagi, tidak seharusnya demikian seorang mukmin berjihad wa ta'awun, seperti yang telah Allah sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian dalam perkara kebaikan, albir, segala bentuk kebaikan dan ketaatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak dari perkara-perkara i'tiqadat, keyakinan atau amalan zahir. Wa taqwa kepada Allah, atau albir maknanya perintah-perintah kebaikan, at-taqwa larangan-larangan syariat. Kita diperintah untuk saling membantu satu dengan yang lain, untuk berta'awun. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, salasah man kunna fihi kana mu'mina. Ada 3 perkara yang kalau ada padanya maka dia itu mukmin. Pertanda kalau benar-benar dia itu beriman kepada Allah. Badlus salam lil alam. Yang pertama beliau sebutkan menyebarkan salam ke semua orang muslim yang kamu kenal maupun yang tidak. Yang kedua kata beliau, wal insaf min nafsik. Kamu insaf, objektif bahkan pada dirimu sendiri. Kalau kamu salah, kamu katakan saya salah dari perkara ini, saya menyalahi Quran, Sunnah, ulama. Saya rujuk dari kesalahan ini, saya mengaku salah dan saya bertobat kepada Allah. Insaf pada dirinya sendiri. Kalau bukan karena iman, siapa mau melakukan? Hanya mukmin. Dan yang ketiga beliau sebutkan wal infaq minal iqtar. Berinfak dikala susah. Iqtar dalam keadaan kamu sendiri sangat butuh dengan uang itu. Kalau bukan karena iman, siapa mau? Buru-buru harus ngasih orang, saya sendiri perlu dibantu. Iqtar, mukil. Di situ dia berinfak, bersedekah. Tanda seperti kata Abdullah bin Amr, keimanan seseorang
perlu adanya ta'awun, amalan besar semacam ini. Tanpa ta'awun tidak akan bisa terlaksana, dan masing-masing dari kita memikul bebannya semampunya, sesuai kapasitasnya. Yang ini dengan hartanya berta'awun, bersedekah dengan yang dia mampu sesuai kemampuannya. Yang itu dengan tenaganya, ya Allah saya pending urusan kebersihan, parkir, ini, itu, MCK atau yang lain, keahliannya di situ memang, yang lain di bidang kada. Menuntut keterlibatan semua pihak. Dengan itu amalan besar semacam ini bisa terlaksana dengan baik. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jizan, sebagaimana Rasulullah ingatkan SAW. Hirslah kepada yang bermanfaat untukmu dalam perkara duniamu maupun akhiratmu. Wala ta'jizan, dan jangan sekali-kali kamu melemah, malas, padahal bisa kamu lakukan. Al-hirs, sesuatu yang bermanfaat, dan kita tahu manfaat besar dari daurah ini. Masing-masing kita membutuhkannya. Siraman ilmu, taujihat, bimbingan, nasihat, ilmu, pengajaran, adab, akhlak, dan sekian banyak manfaat dari masyayikh dan para ulama kita, ulama sunnah. Betapa butuhnya kita dikala tidak semua kesempatan itu bisa mudah kita dapati. Dalam tanda kutip, untuk mendapatkan mereka itu harus rebutan kita dengan ikhwah yang lain di negeri-negeri lain. Harus rebutan. Artinya ya Allah saling melobi, saling meminta, kami ya Syekh tolong datangi begini. Kemudian mereka bisa meluangkan waktunya, mementingkan kita mendatangi. Fadilah besar untuk kita, untuk kemaslahatan kita juga, masing-masing kita semua. Iman kita perlu disirami, ilmu kita perlu ditambah, urusan kita perlu diarahkan oleh mereka, irsyadat, bimbingan, dan itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya ta'awun di antara kita semua. Semua ini milik kita, acara kita, butuh hirs dari kita. Dicela orang yang tidak mau bersungguh-sungguh, semangat dan serius meluangkan segala yang bisa dia luangkan untuk mendapati apa yang manfaat baginya. Dicela kalau dia tidak bersungguh-sungguh mendapati itu, padahal itu bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Kalau dalam perkara dunia saja dicela, apalagi itu urusan din, urusan akhirat. Di Abu Dawud, ketika seorang sahabat cekcok dengan orang urusan harta rumahnya atau tanahnya, hak dia itu milik dia. Orang kan beda-beda ya. Ada yang kemudian nggak mau rame-rame, nggak mau ribet urusan ini, pengadilan, hukum. Sahabat ini kemudian bilang la haula wala quwata illa billah, atau dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia nggak mau mempertahankan haknya. Yanfa'u, padahal itu bermanfaat bagi dia, dunia, rumah tempat dia tinggal, tempat dia berteduh, menutup aurat anak istrinya, harta. Dia nggak mau pertahankan, nggak mau hirs untuk mendapati itu. Pasrah, terserah Allah, sudah Allah yang atur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sudah bagi kami.
Dicela oleh Rasul SAW. Karena dia tidak hirs. Semestinya orang mempertahankan haknya, itu hak kamu. Bersemangatlah untuk mendapati apa yang bermanfaat untuk kamu. Padahal itu urusan dunia. Bagaimana kalau urusan agama yang jauh lebih besar dan tidak terbandingkan bahkan dengan urusan dunia? Semestinya apa yang bisa kita lakukan untuk kita dapati apa yang manfaat untuk kita. Apalagi ini urusan din, urusan agama kita. Dikala fitnah kita ketahui semakin hari semakin dahsyat, semakin banyak. Sekian syubhat, sekian kebatilan, sekian kesesatan. Betapa butuhnya kita terhadap para ulama kita, para masyayikh. Mereka harapan kita setelah Allah. Tempat kita bertanya, tempat kita mengadu setelah Allah. Tempat kita minta fatwa, minta bimbingan. Hancur kita tanpa para ulama. Rusak. Siapa yang membimbing kita kalau bukan ulama? Penting, besar manfaatnya. Bahkan tidak bisa dibatasi dengan kata-kata. Manfaat ini dirasakan oleh sekian pihak, sekian orang, terkhusus kita ikhwah salafiyin di seluruh Indonesia. Milik kita semua. Makanya barakallahu fikum, ta'awanu. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam ta'awun. Kita tahu dan kalian masing-masing tahu ini bermanfaat besar. Bukan sekedar manfaat, besar manfaatnya dan banyak sekali. Fahrisu, maka hirslah. Jangan melemah, jangan malas untuk meraih dan mendapati apa yang bermanfaat bagi kita dalam urusan agama ini, urusan akhirat kita. Sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jangan tunggu ditunjuk, jangan tunggu dipanggil. Tawarkan diri. Ana bisa bantu masalah ini. Tolong ana diberi tugas ini, itu keahlian saya. Wahakadha. Jangan ta'awun seperti kata penyair yang ngajak ta'awun temannya untuk makan-makan bersama. Patungan makan bareng. Dia katakan dalam syairnya, min kaddatiku wa minnin naru anfukuha wa minnil ma'u wa min kasamnu wal asalu. Begini kita patungan, katanya. Tepung dari kamu yang modal tepung, beli sini. Api biar aku yang tiup. Zaman dulu masak tentunya pakai kayu ya, yang meniup supaya apinya nyala, biar aku yang tiup. Modal nafas. Tepung temannya yang disuruh beli. Wa minil ma, nanti air biar aku yang bawa. Air tinggal ambil di sumur, nggak usah beli. Wa min kasamnu wal asalu, tetapi madu dan minyak samin kamu yang modal, temannya. Jadi giliran tepung, minyak samin, madu, semua ini beli dengan harga tinggi, temannya yang dibebani. Giliran tiup api sama air, dia yang tanggung. Ya bukan ta'awun namanya, bukan patungan itu. Api ayo, semua orang bisa tiup. Air tinggal ambil di sumur, tinggal ambil di mata air, selesai. Jangan giliran itu sesuatu yang berat, sesuatu yang butuh tenaga, butuh biaya, butuh ini, kamu pasrahkan ke orang lain. Biar dia. Giliran manfaat, giliran faidah, kamu duduk di depan mendengarkan. Ya labas, mudah-mudahan manfaat bagi kamu, tapi kan miskin saudara kamu.
Masa begitu ta'awun kamu? Selesai daurah kamu pulang wis nggak ngurus kebersihan atau apa, tenda-tenda atau yang lain, masalah ini, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Selesai daurah kamu acuh, bukan urusan saya, bukan tugas saya. Ya akhi, bukan demikian ta'awun didirikan. Mana hirs, mana kesungguh-sungguhan kita, mana kema'rufan dan sedekah yang bisa kita berikan untuk orang lain. Ihrisu ala ma yanfa'ukum, hirslah al-hirs itu badlul wus'. Ulama sebutkan maknanya dalam hadis badlul wus', badlul sa'ah, wastifrahul juhud, meluangkan segala wus', segala yang bisa kamu lakukan, maka kamu lakukan, kamu berikan. Wastifrag, dan kamu kosongkan upaya kamu. Dikosongkan artinya sak mampu-mampunya kamu sudah. Kalau bahasanya orang sekarang, all out. Semua yang bisa kamu berikan, kamu berikan. Itu hirs, istifragul juhud. Habis-habisan sudah. Artinya tenaga, ya pikiran, ya biaya, ya ini semuanya. Itulah hirs. Ihris ala ma yanfa'uk. Makanya sahabat tadi dicela oleh Rasul SAW karena dia belum melakukan hirs. Dia nggak berbuat sesuatu untuk mempertahankan haknya. Ketika ditipu atau dirampas oleh orang, kemudian dia bersandar dengan hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Berupayalah, pertahankan hakmu, tunjukkan bukti-bukti ini itu kalau dalam hal itu, baru setelah itu pasrahkan kepada Allah. Ihrisu, baru kemudian doa dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpangku tangan. Butuh ta'awun dan keterlibatan semua dari kita. Dan seperti tadi, jangan sepelekan apa yang bisa kamu lakukan. Hatta kamu bisa mendirikan MCK. Manfaatnya besar, saudara kamu sekian banyak memanfaatkan. Jangan kamu kira karena MCK itu bisa jadi itu yang bermanfaat bagi kamu di yaumul akhir kelak. Jangan kira saya cuma kebagian bikin MCK atau kebersihan ini itu. Nggak seperti fulan urusan sound system misalnya, dekat dengan syekhnya, dekat dengan ulama. Ya akhi, kema'rufan tidak ada yang disepelekan. Itu orang karena sepotong kue, roti menyelamatkan dia dari azab, dari neraka. Jangan ada yang disepelekan. Dan itu walaupun tampaknya remeh, besar manfaatnya. Begitu pula yang lainnya. Jangan merasa iri atau, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang hamba yang ikhlas di dalam berbuat. In kana fil hirasah fahuwa fil hirasah. Jika dia ditunjuk dalam peperangan sebagai penjaga, ya dia sebagai penjaga. Jaga malam, pasukan pada tidur, dia ronda malam. Atau dia ditugaskan sebagai logistik misalnya, urusan dapur, ya dia urusan dapur. Maknanya para ulama sebutkan yang pertama fahuwa fil hirasah itu pujian. Pujian betul-betul itu besar dan berguna, manfaat besar yang dia berikan kepada saudaranya. Atau fahuwa fil hirasah, dia menjaga betul-betul, dia tuh jalankan tugasnya dengan baik. Bukan kemudian dia, wah saya kebagian jaga malam, atau yang satunya saya kebagian dapur,
asal-asalan kemudian dia dalam menjalankan tugasnya. La, fahuwa fil hiras, betul-betul dia jalani dengan baik. Dan pasukan kalau nggak makan seperti apa jadinya? Yang urusan dapur, yang ronda pun besar manfaatnya. Artinya dia ikhlas kepada Allah. Yang penting dia berbuat kebaikan untuk orang lain. Yang penting dia berjuang walaupun tidak dikenal. Yang penting bagi dia ikhlas. Itu tugas yang dia dapati, dia jalani dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Tugas itu dia laksanakan. Bukan mengeluh, bukan kemudian iri dengan yang lain, ini itu. Keikhlasan diuji di situ. Kalau dalam konteks hadis itu dalam peperangan kan tidak sama dengan panglima atau apa misalnya danru atau apa yang di peperangan, karena dia memang di depan begini ya namanya mudah dikenal. Siapa yang nggak kenal fulan? Oh, masya Allah, dia itu panglima pasukan ini, atau fulan itu komandan peleton daerah sini, itu ini dia bagus strateginya, dia yang dikenal, disebut-sebut namanya. Lah orang ini siapa yang kenal dia? Urusannya di dapur ya nggak ada yang kenal. Fulan yang lain urusannya jaga malam, siapa yang kenal? Dan tidak akan disebut dalam, kalau mengisahkan peperangan misalnya ini, masa urusan dapur, urusan jaga malam disebutnya? Nggak disebut. Atau urusan apa misalnya apa pengobatan, perawat ini itu nggak ada yang nyebut. Yang nyebut oh, peperangan ini begini, fulan ketika itu yang disebut yang di depan-depan. Memang dia nggak dapat sebutan, nggak dapat pujian. Tetapi keikhlasan dia kepada Allah, dia jalani apapun yang ditugaskan padanya. Tauhid. Mendidik orang untuk lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah dia berbuat, bukan untuk mendapat pujian. Fata'awanu, sekali lagi ta'awunlah kita. Apa yang mampu, yang bisa kita berikan, lakukan. Jangan sepelekan. Sekecil seremeh apapun di mata kamu, jangan ada yang disepelekan dari perkara ma'ruf. Kalau satu kata saja seorang hamba tidak mengira sebesar itu pengaruhnya. Seperti Rasul sebutkan, wa innal abda la yatakallamu bikalimah la yulkilaha balan. Terkadang seorang hamba berbicara satu kata, kalimah. Dia nggak mengira dari satu kata ini sebesar itu pahalanya, sebesar itu dicintai Allah. Nggak mengira, nggak ada di benaknya tersirat sama sekali. Masa gara-gara satu kata? Ternyata dengan satu kata-kata itu dia mendapat derajat tinggi dan jauh mendapat keutamaan pahala di sisi Allah, surga. Karena satu kata. Demikian pula sebaliknya perkataan yang jelek. Di luar dugaan dia. Nggak mengira sama sekali, cuma satu kata. Masa iya sejauh itu pengaruhnya? Tapi di sisi Allah, kebaikan tetaplah kebaikan, kejelekan tetaplah kejelekan. Satu kata dia ucap, subhanallah. Zikir misalnya, dia cuma ucapkan subhanallah, atau dia cuma ucapkan alhamdulillah, kalimat yang dicintai oleh Allah. Hanya dengan kata alhamdulillah atau subhanallah atau yang semisal itu, orang kan gak mengira, gak tersirat di benaknya, masa dengan satu kata ini bisa menghapus dosa saya, bisa mengangkat derajat saya setinggi itu di sisi Allah.
Tapi itu yang dia dapati kelak di akhirat. Di saat dia butuh dan sangat memerlukan amalan saleh yang dia anggap kecil ini sangat bermanfaat bagi dia, yang dia anggap remeh. Sebagaimana Rasul sebutkan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan ada kamu sepelekan perbuatan ma'ruf itu sedikit pun. Manfaat bagi kita semua besar. Hikmahnya semakin mempererat ukhuwah, persaudaraan di antara ahlus sunnah dan salafiyin, terkhusus seluruh Indonesia. Lebih dari itu, hubungan semakin erat antara kita dengan ulama, dengan masyayikh. Sekali dalam 1 tahun, dan hanya beberapa hari. Daurah yang cuman hanya beberapa hari, maka barakallahu fikum, bersama kita berta'awun untuk lancar dan keberhasilan acara daurah bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk mendapati apa yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.